Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, jikalau sampai pada saat ini Tuhan masih memberkati kami dengan kesehatan dan Tuhan masih mengizinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Ajari kami untuk mengerti dan memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan yang akan kami dengar, agar kami bisa, ajar kami juga agar kami bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai 25. Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai 25, saya akan membacakannya secara tunggal dari sini. Rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki bertindak, sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar orang banyak." Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi tema kita hari ini ialah tak ada kata menyerah. Nah, seringkali kita sebagai pengikut Kristus mendapatkan banyak gangguan-gangguan ataupun rintangan dan cobaan serta tantangan di dalam hidup kita. Seringkali ketika kita mencoba untuk berbuat baik, orang-orang menganggap bahwasanya kita hanya melakukan perbuatan baik itu untuk mencari muka saja. Nah, seringkali juga kita sebagai orang Kristen, ketika ingin melakukan peribadahan, ketika kita melakukan peribadahan di gereja, banyak tantangan dari luar ataupun cobaan. Misalnya ketika melakukan peribadahan di gereja, gereja dibom, gereja dibakar, dan lain sebagainya. Bahkan orang Kristen terkesan dipersulit dalam melakukan peribadahan. Contohnya saja, dipersulit dalam pembangunan sebuah gedung gereja. Sebagai pengikut Kristus, kita tidak pernah dijanjikan oleh Yesus bahwasanya jalan hidup kita ini akan selalu mulus. Sebagai pengikut Kristus, kita tidak pernah dijanjikan Tuhan bahwasanya kita tidak akan pernah menerima tantangan dalam hidup kita ini. Banyak tantangan dan problem yang akan kita hadapi, apalagi kita sebagai pengikut Kristus. Namun Bapak Ibu, apakah kita akan menyerah ketika kita menerima tantangan atau problem yang kita terima di dalam dunia ini? Nah, apakah gereja akan berhenti memberitakan Injil ketika gereja-gereja dibom? Apakah gereja akan serta-merta langsung tutup serentak di seluruh Indonesia ini? Nah, saya memiliki sebuah cerita. Apakah Bapak Ibu tahu seorang misionaris yang bernama Robert Thomas? Robert Thomas ingin memberitakan Injil ke Korea. Pada saat itu ia dan teman-temannya Angkatan Laut Prancis akan pergi menuju Korea untuk memberitakan Injil. Namun di tengah perjalanan menuju ke Korea, Angkatan Laut Prancis ini ingin pergi ke Vietnam. Namun Robert Thomas, orang misionaris ini, tidak ingin ikut dengan kumpulannya ke Vietnam. Kenapa? Karena dia bersikeras untuk
ingin memberitakan Injil itu ke Korea. Lalu ketika itu dia pergi dengan kapal yang lain untuk pergi ke Korea. Sesampainya mereka hampir di tepi pantai Korea itu, lalu orang-orang Korea banyak yang datang berbondong-bondong ke pantai itu. Karena orang-orang itu beranggapan bahwasannya kapal yang datang ini adalah kapal musuh. Terjadilah perang pada saat itu, lalu Robert Thomas mati. Tetapi Alkitab yang dibawanya dari Prancis ini tetap dipegangnya dan dia memberikannya itu kepada orang yang menyerangnya sambil menangis. Mulai saat itu kekristenan ataupun gereja mulai berkembang di Korea. Sampai pada saat ini kekristenan semakin berkembang pesat di Korea. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Robert tetap percaya dan tetap yakin ingin mengabarkan Injil ke Korea, bahkan walaupun ia tahu bahwasannya ia akan menerima penderitaan pada saat ia sampai ke Korea. Bahkan Robert tetap bersikeras ingin pergi ke Korea untuk memberitakan Injil walaupun dia tahu nyawanya akan hilang. Sebenarnya Robert bisa saja selamat dari perang itu jika saja ia ikut dengan teman-temannya pergi ke Vietnam. Namun ia tidak ingin lari dari tugasnya itu. Dia tidak ingin seperti Yunus yang disuruh Tuhan ke Niniwe tapi dia pergi melenceng. Nah, ia tetap bersikeras untuk membawa Injil ke Korea walaupun ia tahu ketika sampai di Korea ia tidak mendapat sambutan yang baik di sana. Keadaan Robert sama seperti keadaan para rasul pada saat ini yang baru saja kita baca. Para rasul mendapatkan tekanan, ancaman dan banyak hal-hal lainnya dari para imam-imam besar dari mazhab Saduki. Nah, rasul-rasul memberitakan Injil dengan penuh semangat walaupun mereka menjadi sasaran dari kemarahan imam-imam besar mazhab Saduki. Tapi rasul-rasul tersebut tidak menyerah Bapak Ibu dalam memberitakan firman Tuhan atau memberitakan Injil pada saat itu. Nah, di ayat 18 dijelaskan bahwa rasul-rasul ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara kota. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Apakah pemberitaan Injil berhenti sampai pada saat rasul-rasul dimasukkan ke dalam penjara? Tidak. Apakah rasul-rasul menyerah untuk memberitakan Injil dan memberitakan firman Tuhan ketika mereka ditekan atau diancam oleh imam-imam besar? Tidak. Lalu bagaimana mereka memberitakan Injil padahal mereka sudah masuk ke dalam penjara? Nah, dikatakan di ayat ke-9, tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Wah, inilah suatu bentuk penyertaan Tuhan untuk orang-orang yang penuh keyakinan dan kepercayaan kepadanya. Tuhan tidak diam ketika para rasul itu ditekan oleh imam-imam besar Saduki itu. Tuhan tidak tutup mata ketika mereka mendapatkan ancaman dari imam-imam besar itu. Tuhan mengutus malaikatnya untuk menolong para rasul tersebut. Di ayat ini dijelaskan bahwa Tuhan tidak sedang diam ketika kita sedang terkurung dalam penderitaan. Tuhan tidak pernah lepas tangan kepada kita. Saat kita berada dalam duka cita, saat kita merasakan kesesakan, Tuhan tidak pernah lepas tangan dan Tuhan tidak pernah tutup mata untuk melihat kita. Tuhan selalu menolong kita. Dan di saat yang tepat, pertolongan Tuhan itu akan nyata di dalam kehidupan kita. Dan dalam prosesnya itu, dalam proses duka cita kita itu, Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu menyertai kita di saat kita dalam keadaan terpuruk. Tuhan melihat bagaimana kita berjuang melawan penderitaan kita itu. Tuhan melihat bagaimana kita berjuang dalam menghadapi keterpurukan kita itu. Tuhan ingin melihat apakah dalam keterpurukan kita itu kita menyerah, atau dalam keterpurukan kita itu kita berserah kepada Tuhan dan berharap akan pertolongannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika para rasul tersebut keluar dari penjara, malaikat Tuhan langsung memberikan pesan kepada mereka bahwasannya mereka harus pergi untuk memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang.
Wah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bayangkan saja ketika kita baru selesai dari kesedihan kita atau keterpurukan kita, kita langsung disuruh melakukan segala sesuatu seperti itu. Bukankah kita akan kesal, marah, dan lainnya? Sanggupkah kita memberitakan Injil di saat kita sendiri sedang merasakan keterpurukan dan kesedihan? Setelah keluar dari dalam penjara, mereka mendapat pesan bahwa mereka harus pergi pada saat itu juga ke bait Allah untuk memberitakan firman Tuhan. Apakah mereka menolak untuk melakukan itu? Tidak. Mereka pergi melakukan apa yang dikatakan malaikat Tuhan itu kepada mereka. Menjelang pagi, bahkan menjelang pagi mereka berdiri di bait Allah untuk memberitakan firman Tuhan itu. Nah, Bapak Ibu, sanggupkah kita melakukan hal tersebut? Mampukah kita berjuang dan tetap memberitakan Injil di saat kita sedang dalam ancaman? Mampukah kita memberitakan Injil di saat kita sendiri sedang mengalami kesedihan? Sanggupkah kita memberitakan Injil bahkan di saat kita berada di dalam tekanan, kekurangan, dan penderitaan? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di masa pandemi COVID-19 ini, kita ditantang untuk memberitakan Injil. Di masa pandemi COVID-19 ini, semua bidang kehidupan, termasuk bidang ekonomi yang benar-benar sangat dihimpit. Kita mengalami keterpurukan di bidang itu. Sanggupkah kita menolong sesama kita yang terganggu di bidang ekonomi tersebut? Padahal bahkan kita sendiri terganggu dalam hal itu. Kita kekurangan uang. Bahkan untuk makan pun kita terancam. Sanggupkah kita menolong sesama kita memberitakan Injil dengan kekurangan kita ini? Mampukah kita memberi? Bahkan di saat kita kekurangan, mampukah kita menghibur orang yang sedang sedih? Di saat kita sendiri bahkan sedang sedih. Bapak Ibu, ayat ini mengajarkan kita agar kita menjadi seperti rasul-rasul pada saat itu, di mana mereka tetap memberitakan Injil tanpa mengenal kata menyerah. Walaupun mereka dalam kesedihan, keterpurukan, kesulitan, ataupun ancaman-ancaman dari imam-imam besar Yahudi pada saat itu, imam-imam besar mazhab Saduki saat itu. Mampukah kita melakukan hal tersebut, Bapak Ibu? Nah, sebagai pengikut Kristus, kita harus meniru tindakan para rasul ini. Kita tidak boleh menyerah. Tidak ada kata menyerah dalam memberitakan Injil. Dalam kondisi apapun, kita harus tetap memberitakan Injil. Bagaimanapun caranya, jangan menyerah. Tak pernah ada kata menyerah sebagai pengikut Kristus. Jangan menyerah, tetap berharap pada pertolongan Tuhan, dan tetap memberitakan Injil walaupun kita dalam kesulitan, keterpurukan, dan juga penderitaan. Sebagai pengikut Kristus, kita tidak mengenal apa yang namanya menyerah. Kita harus tetap kuat, bersemangat dalam memberitakan firman Tuhan ini walaupun kita sedang dalam masa pandemi COVID-19 yang dimana masa-masa seperti inilah kita mengalami keterpurukan. Namun, kita harus tetap berharap dan tidak menyerah karena Tuhan selalu menyertai kita. Kiranya firman ini dapat menguatkan kita dan menjadikan kita menjadi rasul-rasul masa kini. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Kami yakin dan percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami tidak akan mengenal yang katanya menyerah untuk memberitakan Injil-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberitakan Injil-Mu bahkan di saat kami mengalami keterpurukan. Tuhan, kiranya yang kuatkan kami dan mampukan kami untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan kepada kami hari ini. Jadikan kami menjadi rasul-rasul masa kini Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.